Kelangkaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita masih sulit ditemukan di pasaran. Kelangkaan ini terjadi di Jakarta dan juga di Jawa Tengah. Jikapun ada, harga jualnya pun meningkat dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari produk minyak kita di pasaran, kita sudah terhubung dengan jurnalis MGN Bianca Sumendap dari Pasar Palmerah Jakarta dan juga ada Reida Pulpi dari Pasar Karangayu Semarang, Jawa Tengah. Kita akan ke Bianca terlebih dahulu di Jakarta. Bianca, Anda saat ini berada di mana? Bagaimana di sana? Apakah susah untuk menemukan minyak kita? Ya, Valen dan pemirsa, untuk saat ini saya sudah berada di Pasar Palmerah dan di sini untuk stok dari minyak kita sendiri terbilang cukup langka karena dari beberapa penjual yang kami wawancarai dan kami ajak berdiskusi disampaikan bahwa kelangkaan dari minyak kita ini sudah dirasakan sejak 1 bulan yang lalu, di mana para penjual mengaku sulit untuk mendapatkan stok produk minyak kita. Selain itu, hal ini juga membuat para penjual merasa mendapat keluhan juga dari para pembeli untuk mendapatkan stok produk minyak kita. Khususnya untuk produk minyak kita 1 liter, di mana yang kami temukan hanya ada produk minyak kita 2 liter. Oleh karena itu, para penjual mengeluhkan untuk produk dari minyak kita ini. Selain itu, penjelasan juga, mereka menjelaskan bahwa adanya kenaikan harga juga membuat kesulitan dari produk minyak kita ini untuk ditemukan. Karena para penjual maupun penjual dari minyak kita ini mengaku kesulitan untuk mendapatkan produk ini karena harga eceran yang ditetapkan oleh distributor juga sangat mahal. Oleh karena itu, harga yang dijual kepada para pembeli juga sangat-sangat mahal. Hal itulah yang membuat kelangkaan yang terjadi di Pasar Palmerah ini, Valen. Bianca, apakah peraturan pada saat akan membeli minyak kita harus pakai KTP ini sudah diterapkan di sana? Baik, Valen. Untuk peraturan sendiri, penerapan menggunakan KTP sendiri, para pedagang mengaku tidak menerapkan dengan KTP. Hal ini karena untuk stoknya sendiri sangat terbatas. Dan untuk mereka malah mengaku untuk penjualan produk minyak kita ini, mereka harus menggunakan sistem bundling. Jadi ketika para pembeli ingin membeli produk minyak kita, itu harus dibanding dengan produk lainnya, yaitu seperti margarin atau produk minyak lainnya. Tentu hal ini juga sangat menyulitkan bagi para penjual maupun para pedagang karena hal ini sangat sulit, terutama mereka harganya juga sangat mahal. Baik, Valen, saat ini kita berikut cuplikan dengan para pedagang penjual minyak kita. Kalau untuk minyak kita sendiri, apakah saat ini terjadi kelangkaan? Bisa dibilang langka. Sejak kapan itu, Mas? Kurang lebih hampir seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya, Mas ya. Jadi langkanya itu memang tidak ada stok atau bagaimana, Mas? Dibilang stok ya kira kurang tahu ya. Cuman dari sananya ada bilang sekali datang cuma ada paling 50 karton, kadang 30 karton gitu. Iya. Kira-kira untuk harganya sendiri apakah naik, Mas? Dari harga minyak kita ke minyak yang lainnya? Naik. Naik. Jadi berapa itu, Mas? Dari harga 165 jadi 175. Dari harga 165.000 jadi 175. Oh iya, Mas, kalau misalnya kan ada pembelian minyak katanya harus dibanding dengan produk lain. Apakah seperti itu, betul, Mas? Iya benar. Dengan apa, Mas, produknya? Produk yang lain kayak mentega, yang saset, entah yang dari minyak lain, dari produk lain. Gitu. Baik, Mas. Harapannya nih, Mas, untuk minyak kita ataupun produk minyak seperti apa, Mas? Ya, harapan kita ya kembali ke semula lah, biar katanya pembeli juga maksudnya gampang gitu untuk ituannya gitu kan. Untuk belinya kita juga ngecer juga gampang gitu. Ya, pemirsa, itu adalah cuplikan dengan pedagang yang ada di Pasar Palmerah. Tentu hal ini menjadi perhatian, tentunya hal ini diharapkan perhatian bagi pemerintah, di mana para pedagang mengeluhkan hal ini dan berharap untuk pemerintah segera menstabilkan untuk harga minyak dan mengharapkan agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi karena mengingat sebentar lagi akan bulan puasa. Valen.
Dari Bianca di Jakarta, saya akan ke Reda Pulpi dari Pasar Karangayu di Semarang, Jawa Tengah. Pulpi, kalau dibandingkan dengan minggu lalu, bagaimana berdasarkan pantauan Anda stok minyak kita di Pasar Karangayu saat ini? Ya, Valen, pagi ini kami kembali melakukan pemantauan minyak kita di Pasar Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan hasilnya pun masih sama seperti minggu lalu. Kami masih kesulitan untuk mencari stok minyak kita, bahkan sejumlah pedagang menawarkan untuk beralih ke minyak goreng curah yang lebih murah. Nah, memang kejadian ini sudah terjadi sejak akhir Desember 2022 lalu menurut para pedagang. Ini dikarenakan stok dari distributor mereka memang sudah tidak ada atau mereka sudah tidak mendapatkan kiriman lagi dari distributor. Kalaupun ada, biasanya mereka justru mendapatkan dari sales keliling di mana harganya pun sudah sangat tinggi mencapai Rp15.500 per liternya, padahal biasanya mereka bisa mendapatkan dengan harga Rp12.600 per liternya. Tentu ini membuat pedagang berpikir ulang untuk kembali menjual minyak kita dikarenakan ketika mereka mendapatkan harga Rp15.500 itu berarti mereka harus menjual di angka yang lebih tinggi, Rp16.000 hingga Rp17.000. Kemudian para pembeli pun banyak yang mengeluhkan hal tersebut dikarenakan HET atau harga eceran tertinggi Rp14.000 seperti yang tertera di kemasan. Memang banyak pembeli ini yang mengeluh karena harganya tidak sesuai dengan HET, kemudian stoknya pun juga sangat sulit untuk dicari di Pasar Karangayu. Kemudian untuk harga minyak kemasan, minyak goreng kemasan merek lain pun harganya juga sudah cukup tinggi. Ini per liternya naik sekitar Rp2 hingga Rp3.000. Kemudian untuk ukuran 1 liter rata-rata memang lebih mudah untuk habis sehingga sebagian besar hanya menyetok untuk ukuran 2 liter. Sementara untuk para pembeli yang mereka merupakan end user atau membeli untuk digunakan sendiri, mereka merasa keberatan untuk membeli dengan harga yang terlalu tinggi sehingga mereka memilih untuk beralih ke minyak goreng curah. Meskipun memang untuk kualitas ini lebih di bawah minyak kita, mereka terpaksa beralih ke minyak goreng curah, terutama bagi para pembeli yang memerlukan minyak goreng dalam partai besar. Biasanya mereka merupakan pedagang makanan jadi maupun pedagang gorengan, ini mereka terpaksa untuk beralih. Namun memang kami juga sempat berbincang dengan sejumlah pembeli, mereka menyatakan bahwa sebenarnya mereka tetap lebih ingin membeli minyak kita dibandingkan minyak goreng lainnya dikarenakan harganya yang lebih terjangkau, lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng kemasan lainnya. Kemudian untuk kualitasnya pun lebih bagus dibandingkan dibandingkan minyak goreng curah begitu, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan minyak kita. Kemudian sejumlah pembeli ternyata ini juga masih ada yang mereka melakukan sejumlah cara, yaitu dengan mengisi ulang botol plastik begitu diisi minyak goreng curah. Ini kemudian dijual ke masyarakat, meskipun pembeli juga menyebut ternyata untuk minat masyarakat untuk membeli minyak goreng curah yang sudah ada dalam botol kemasan plastik pun juga tidak terlalu tinggi. Mereka lebih memilih minyak goreng kemasan lain dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Sebenarnya dari masyarakat ini menginginkan apabila memang minyak kita harganya sudah cukup tinggi di antara Rp15 hingga Rp16.000, mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut selama memang stoknya ada. Nah, ini yang memang menjadi permasalahan dikarenakan stoknya ini sulit, mereka tidak dapat membeli minyak kita di pasar tradisional, padahal minyak kita ini menjadi salah satu primadona bagi masyarakat Kota Semarang. Banyak yang menggunakan minyak kita karena kualitasnya lebih bagus daripada minyak goreng curah, namun harganya yang lebih murah dibandingkan minyak kemasan merek lainnya. Kemudian kalau kita lihat di sejumlah pasar modern begitu, pasar modern atau minimarket modern, memang mereka masih menjual minyak kita namun dengan jumlah yang sangat terbatas, dibatasi per orangnya antara 2 liter per orangnya per hari begitu. Ini tentu bagi masyarakat juga cukup menyulitkan, apalagi ada sejumlah minimarket yang menentukan diharuskan membeli dengan jumlah sekian tertentu terlebih dahulu, barulah mereka boleh membeli minyak kita dengan jumlah yang terbatas pula. Ini terkadang dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional untuk membeli minyak kita tersebut agar mereka bisa mendapatkan harga di bawah HET sehingga mereka dapat menjual di harga Rp15 hingga Rp16.000 seperti toko lainnya sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Memang ini menjadi dilema di mana mereka akan melakukan stok namun ditakutkan tidak terjual dikarenakan harga yang tinggi. Pembeli juga banyak yang sudah melakukan
komplain mengapa harganya lebih tinggi dibandingkan HET yang tertera di kemasan. Namun jika mereka tidak melakukan stok, banyak juga pembeli yang protes dikarenakan mereka tidak bisa mendapatkan minyak kita di pasar tradisional. Memang hingga saat ini, hingga pagi ini kami tadi sedikit berbincang dengan sejumlah penjual, ini mereka masih memutuskan untuk hanya menyetok sedikit. Jika biasanya mereka bisa melakukan stok untuk minyak kita sekitar 2-3 karton untuk sekitar 1 minggu, kali ini mereka memilih untuk membeli dalam jumlah terbatas hanya 1 karton, bahkan terkadang pun ada beberapa penjual yang mereka 1 karton dibagi untuk 2 toko. Ini agar mereka untuk menghindari apabila dari pemerintah tiba-tiba mengeluarkan aturan tertentu yang mengharuskan menjual minyak kita dengan harga eceran tertinggi, mereka tidak terlalu rugi. Begitu Valen. Pulpi, tadi Anda sudah cerita soal stabilitas harga minyak kita di sana. Bagaimana dengan harga kebutuhan bahan pokok lain di Pasar Karangayu, mulai dari cabai, daging, bagaimana di sana? Iya, kalau untuk bahan pokok lain, ini tampaknya juga penjual banyak yang mengeluhkan harganya mulai naik. Sepertinya seperti beras, ini memang sudah sekitar 2-3 minggu ini mengalami kenaikan yang cukup drastis. Ini diperkirakan karena di Jawa Tengah memang banyak pada Januari lalu begitu terjadi banjir yang cukup besar sehingga banyak sawah yang puso atau gagal panen sehingga mengakibatkan stok beras pun menurun. Harganya tinggi, sekitar per liternya ini naik sekitar 2-3 ribu rupiah. Namun dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut bahwa stok aman dikarenakan di sejumlah daerah saat ini sudah dalam masa panen. Valen. Terima kasih Reda Pulpi untuk informasi Anda langsung dari Pasar Karangayu, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya pemirsa, ada Bianca Sumendap dari Pasar Palmerah, Jakarta.